kebenaran itu yang harus diperjuangkan, sebagaimana yang dilakukan oleh saksi berikut ini. Dia datang dari Bekasi untuk menjadi saksi fakta yang melihat peristiwa kejadian meninggalnya Vina dan Eki. Dia melihat bahwa kejadian meninggalnya Vina dan Eki itu adalah kecelakaan. Tetapi setelah 8 tahun setelah kasus Vina dan Eki ini difilmkan, Vina sebelum 7 hari, dia melihat ada keanehan, kok jadi pembunuhan. Makanya dia terpanggil untuk menjadi saksi di persidangan sidang PK 6 terpidana kali ini. Bagaimana dia menyampaikan dia datang bersama anaknya yang kala itu ingin mengadakan acara lamaran di Cirebon. Seperti apa kesaksian dari bapak ini, seperti apa perjuangan dia, mari kita saksikan berikut ini. Saya mau tanya, kalau bapak memang melihat persis, Ya. bagian mana tubuh korban laki-laki yang mengenai tiang PGU? Setahu saya muka, bagian muka Pak, kena tiang lampu tuh PGU. Ya, bagian muka depan atau belakang atau depan kena ke tiang lampu. Oke, terima kasih. Saudara saksi, tadi Anda buat pernyataan ya. Iya Pak. Kenapa sampai buat pernyataan itu? Ada yang menyuruh, ada yang Penegasan ke saksi. Tidak ada yang membayar Pak, saya jauh-jauh dari Bekasi karena ingat banget itu Pak, satu lamaran nggak berjodoh sama anak saya Pak. Udah gitu yang lihat kecelakaan, pulang dari situ motor hilang Pak. Ya, dong. Gitu. Makanya ingat banget Pak, tanggal 27 Agustus Sabtu malam Minggu 2016, ingat banget Pak, gitu. Ya. Makanya saya kaget kok ini jadi pembunuhan dan pemerkosaan gitu. Oh, jadi Pak, saya panggilan hati, panggilan saya pengen saya kok orang susah diginiin Pak, saya juga orang susah Pak, begitu. Makanya saya jauh-jauh dari Bekasi Pak, karena ingat itu apa film 7 hari ini itu Pak, ini jembatan Talung, saya kompromi sama dia. oh, jadi Anda lihat film Lihat itu yang trial Pak itu. yang 7 hari Iya, Vina. dan itu. Kemudian Anda tertarik, Bukan tertarik Pak, panggilan jiwa. terpanggil jiwa hati Anda untuk memberikan keterangan yang benar. Saya datang ke Pak Deddy Mulyadi pakai motor Pak, jauh-jauh dari Bekasi, tapi nggak ketemu. Akhirnya saya ngomong sama Bang Ferry, saya dijemput Pak. Kenapa Anda datang ke Deddy Mulyadi? Karena Pak Deddy Mulyadi tokoh masyarakat Jawa Barat Pak, yang saya tahu dari dulu Pak, orangnya baik Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya, waktu Anda melihat kejadian, Anda tidak terpikirkan untuk melapor ke polisi? Saya nggak tahu Pak, kalau ngelapor saya takut disalahin Pak. Oh, Namanya ya bukannya apa ya, saya takut lah kalau ke polisi, jujur Pak. Orang ditilang aja saya takut Pak, panas dingin, begitu Pak. jadi tidak ada terpikiran untuk Nggak ada melapor polisi ya? itu Pak, gitu. Baik, jadi setelah itu Anda langsung melanjutkan perjalanan Perjalanan ke penginapan Pak, ke penginapan. minggunya pulang saya Pak. Sejak kapan Anda terpanggil hatinya untuk memberikan keterangan pada hari ini di sidang pengadilan? Pas saya habis operasi Pak, operasi saya memang saya ngomong mana saya, ayo kita Pak Deddy ini mudah-mudahan ini insya Allah apa yang kita lihat itu benar. Kapan itu? Sekitar tanggal 5-6 Agustus Pak. 5-6 Agustus. Jadi atas panggilan hati nurani, Anda bersaksi, bersedia ya? Baik, terima kasih. Nah, jadi mereka ini berjuang. Tidak ada hubungan mereka dengan keluarga Vina, tidak ada hubungan mereka juga dengan terpidana. Tetapi ketika apa yang mereka lihat itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, dan dia merasa itu adalah sebuah kecelakaan. Yang anehnya, orang sudah meninggal karena sebuah kecelakaan, kenapa mesti ada lagi orang yang harus dihukum karena kesalahan yang tidak dilakukannya? Karena kasus Vina ini menjadi sebuah pembunuhan, dia merasa aneh, ya kan? Dan dia datang sendiri untuk memberikan penjelasan. Dia mencari orang yang bisa menjadi tempat bagaimana cara dia bisa sampai menyampaikan kesaksiannya. Dia menemui dengan Bapak Deddy Mulyadi
yang pada waktu itu sangat aktif untuk mencari tentang kasus Vina ini. Kemudian dia diarahkan kembali hingga bertemu dengan pengacara. Dia membuat pernyataan dan kali ini dia sampai di pengadilan. Artinya apa? Ini bukan perjuangan asal jadi, ini bukan perjuangan yang biasa, ini perjuangan yang luar biasa dari orang yang ingin menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Dia datang dari Bekasi lagi bersama anaknya untuk menyatakan bahwa apa yang dilihat itu adalah kejadian kecelakaan. Kenapa dia bisa mengingat itu kejadian kecelakaan? Karena ada momen tertentu pada saat itu yang dia alami juga, yaitu pada saat dia mau ada acara lamaran anaknya dan katanya saat itu juga ada motornya yang hilang. Jadi bagi dia ada momen untuk mengingat itu, berketepatan juga kejadian dengan kasus Vina ini. Jadi untuk secara detail tentang kejadian mungkin tidak, tapi secara garis besar apa yang dia nyatakan itu, dia pasti ingat tentang Vina dan Eki jatuh dari motor, kena ke tiang listrik kepalanya si Eki. Dia bilang di bagian depan. Sementara kesaksian yang satu lagi ada, yaitu seorang musafir juga, bahwa kepala daripada si Eki juga menyentuh tiang, tapi perbedaannya bagian dari belakang, ya, karena memang keduanya sama-sama melihat dari seberang jalan, ya kan, karena jalan itu kan ada jalan dua bagian. Nah, yang keduanya ini, si bapak ini dan si bapak musafir itu berada di seberang jalan, ya. Jadi dan kondisi kejadian itu adalah pada saat itu adalah malam hari, jadi sangat wajar kalau menurut saya, kalau yang kena kepalanya si Eki ke tiang itu depan atau belakang, karena juga helmnya juga pecah bagian depan dan kepala Eki bagian belakang juga hancur, karena kalau nggak salah otopsinya kena benda tumpul katanya kan. Jadi ada kebersesuaian tentang cedera yang dialami oleh si Eki ini, ya. Jadi menurut saya si Bapak Ismail ini dan anaknya si Purnomo ya, ini patut kita kasih apresiasi, ya. Bagaimana dia datang dari Bekasi, dan ini datangnya bukan cuma sekali, ya. Pertama dia datang tidak ketemu dengan Kang Deddy Mulyadi, kemudian dijemput lagi karena dia titip pesan, dan masa persidangan ini juga dia kan harus menyiapkan waktunya dari Bekasi juga ke Cirebon untuk menghadiri persidangan ini, ya. Jadi rasanya untuk kepentingan pribadi bagi saksi ini tidak ada, keuntungan yang didapatkan oleh saksi ini juga tidak ada, ya. Malah hari-harinya habis. Mungkin pekerjaannya kan dia bekerja saat ini akan terganggu sebentar, tapi demi sebuah kebenaran, demi sebuah persaksikan apa yang dia lihat, dia siap berkorban untuk itu, korban waktu, korban pekerjaan, ya, menghadiri masa persidangan ini, ya. Terlepas dari apa keputusan yang nanti disampaikan oleh hakim soal PK ini, tetapi si bapak ini dan anaknya sudah menyampaikan kebenaran yang dia lihat, ya, dan dia dari rasa tanggung jawabnya, dia sudah terbebas dari rasa tanggung jawab. Tetapi yang utamanya dia adalah, bagi si bapak ini saya lihat adalah jangan sampai kecelakaan menjadi sebuah pembunuhan. Jangan sampai juga karena rasa sedih daripada Rudiana kehilangan anaknya, dia harus memaksakan ini sebuah pembunuhan karena permainan daripada si apa namanya itu yang bisa melihat 100 meter lebih itu. Jadi lupa saya namanya itu siapa tuh, ya, si Aep.